Selamat bertemu kembali anak-anak dalam materi bentuk aljabar, khususnya tentang perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar yang akan kita pelajari adalah perkalian monomial dengan binomial, trinomial, dan polinomial. Selain itu, perkalian binomial dengan binomial dan trinomial. Kita tahu monomial adalah suku 1, binomial suku 2, trinomial suku 3, polinomial suku lebih dari 3, atau biasanya disebut suku banyak. Ya, sekarang satu persatu perkalian suku 1 dengan suku 1. Suku 1 ini bisa saja dia merupakan konstanta, bisa merupakan variabel, bisa merupakan variabel dengan koefisien yang lebih dari 1. Nah, contoh perkaliannya 2 kali 7 itu sama dengan, semua kita tahu ya nak ya, sama dengan 14. 4 kali A sama dengan 4A. Minus P kali 5 sama dengan minus 5P. Nah, minus kali positif atau positif kali minus itu sama dengan minus. Selanjutnya A kali A sama dengan A kuadrat. Nah, di sini perlu kamu bedakan. A kali A berbeda dengan A tambah A. Kalau di dalam penjumlahan A tambah A artinya 1A tambah 1A itu sama dengan 2A. Tetapi A kali A artinya 1A kali 1A. Ingat, kalau perkalian angka dikalikan dengan angka, variabel dikalikan dengan variabel. Kalau penjumlahan angka dijumlahkan atau koefisiennya yang dijumlahkan dengan koefisien variabelnya tetap. Ya, jadi A kali A sama dengan A kuadrat. 7A kali 2A sama dengan 14A kuadrat. 7 kali 2, 14. A kali A kuadrat. A kali minus B sama dengan minus AB. Jadi minusnya diletakkan di depan. Minus 3A kali minus 5A. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Berarti 3 kali 5, minus 3 kali minus 5 sama dengan 15. A kali B, AB. A kuadrat kali 4B pangkat 3. Nah, A kuadrat itu sebenarnya kan 1 kali A kuadrat. Berarti 1 kali 4, 4. Nah, A kuadrat B pangkat 3. Nah, ini karena variabel yang berbeda, jadi kamu tuliskan semua variabel itu. Minus 4P pangkat 3 Q pangkat 2 kali 5 Q pangkat 4P sama dengan minus 4 kali 5 minus 20. P pangkat 4 Q pangkat 6. P pangkat 4 berasal dari P pangkat 3 kali P. Kalau mengalihkan variabel yang sama, pangkatnya yang dijumlahkan. Variabelnya tetap ya. Jadi Q pangkat 6 berasal dari Q pangkat 2 kali Q pangkat 4 sama dengan Q pangkat 2 tambah 4 sama dengan Q pangkat 6. Kita lanjutkan. Perkalian suku 1 dengan suku 2. Contoh 2 kali A tambah B. Nah, A tambah B adalah suku 2, kalau 2 adalah suku satunya. Nah, biasanya perkalian seperti ini, operasi kali itu dihilangkan. Jadi langsung dia 2 kalinya tapi di dalam kurung A tambah B. Nah, nilai hasil dari 2 kali A tambah B, cara kerjanya adalah yang pertama kalikan 2 dengan A, dilanjutkan kalikan 2 dengan B. 2 kali A, 2A, tambah 2 kali B, 2B. Kita lanjutkan A kali 3A tambah 5. Sama dengan yang pertama, operasi kalinya dihilangkan, langsung dibuat A buka kurung 3A tambah 5. Hasilnya satu persatu dikalikan A kali 3A ditambah A kali 5. Hasilnya 3A kuadrat tambah 5A. Lanjutnya perkalian suku 1 dengan suku 3. Nah, ini ada soal 3 kali 2A kurang B tambah 5C. Berarti yang pertama 3 kali 2A sama dengan 6A.
3 kali minus B sama dengan minus 3B. 3 kali 5C sama dengan 15C. Jadi hasilnya 6A kurang 3B tambah 15C. Minus 4A kali 3A kurang 2B kurang 1. Hasilnya kalikan 1 per 1. Minus 4A dikalikan 3A sama dengan minus 12A kuadrat. Dilanjutkan minus 4A kali minus 2B sama dengan 8AB. Dilanjutkan minus 4A kali minus 1 sama dengan 4A. Jadi hasilnya adalah minus 12A kuadrat tambah 8AB tambah 4A. Perkalian suku 1 dengan suku banyak. Caranya juga sama, dikalikan 1 per 1. Nah, jadi hasilnya adalah minus 3A dikali X. Lanjut, minus 3A kali minus Y. Dilanjutkan, minus 3A kali minus Z. Dilanjutkan, minus 3A dikali 5. Hasilnya adalah minus 3AX tambah 3AY tambah 3AZ kurang 15A. Nah, dari keempat suku ini tidak ada suku yang sejenis. Jika tidak ada, ya inilah hasil akhirnya, karena dia tidak bisa lagi disederhanakan. Ya, sekarang 2X kali suku 4 ini. Yang 4 suku atau suku banyak. Jadi, kalikan juga 1 per 1. 2X kali minus X pangkat 3 sama dengan minus 2X pangkat 4. Kemudian dilanjutkan, hasilnya kurang 10X pangkat 3. Dilanjutkan lagi, kalikan, hasilnya tambah 8X kuadrat. Dilanjutkan lagi, kalikan, hasilnya 2X. Ya, perkalian suku 2 dengan suku 2. Contohnya 2A tambah 5 kali A kurang 4. Ya, ini 2A tambah 5 merupakan suku 2. A kurang 4 juga suku 2. Nah, cara perkaliannya ini, kalikan 1 per 1. Pada bentuk aljabar yang pertama. Bentuk aljabar pertama ada 2A tambah 5. Nah, 1 per 1 sukunya dikalikan. Yang pertama 2A. Kita kalikan ke A kurang 4. Kemudian dilanjutkan 5 kalikan ke A kurang 4. Berarti 2A kali A, 2A kali minus 4, 5 kali A, 5 kali minus 4. Oke, jadi hasilnya sudah ada, yaitu 2A kuadrat kurang 8A, 5A kurang 20. Jadi hasil perkalian suku 2 dengan suku 2 ini, hasilnya ini tadi kamu buat secara mendatar. Nah, hasilnya adalah 2A kuadrat kurang 8A tambah 5A. Di situ dibuat tambah 5A karena 5A itu kan positif. Jadi ditambahkan aja operasi tambah untuk melanjutkannya dengan mendatar. Lanjut kurang 20. Kemudian dicek apakah keempat suku ini ada suku yang sejenis. Jika ada, maka harus disederhanakan. Nah, A kuadrat yang sejenis A kuadrat hanya 2A kuadrat. Minus 8A yang sejenis adalah 5A. Jadi nanti disederhanakan minus 8A tambah 5A ini. Jadi hasil akhirnya adalah 2A kuadrat kurang 3A kurang 20. Contoh kedua, 7A kurang 4B kali 8A kurang 6B. Ini suku 2 dengan suku 2. Sama. Caranya yang pertama 7A kalikan dengan 8A kurang 6B. Kemudian lanjutkan minus 4B kalikan dengan 8A kurang 6B. Jadi satu-satu dikalikan. 7A kali 8A, 7A kali minus 6B, minus 4B kali 8A, minus 4B kali minus 6B. Nah, hasilnya itu kamu buat secara mendatar. Sudah dibuat secara mendatar, cek apakah hasilnya itu ada enggak suku yang sejenis. Ingat ya, suku yang sejenis adalah variabelnya sama, pangkat variabel juga sama. Jadi yang sejenis adalah minus 42AB kurang 32AB. Nah, jadi karena sejenis maka disederhanakan. Hasil akhirnya adalah 56A kuadrat kurang 74AB tambah 24B kuadrat. Kita lanjutkan perkalian suku 2 dengan suku 3. Ini yang terakhir ya.
3A kurang B itu suku 2. Kali dengan suku 3, 6A kurang 2B tambah 4. Caranya mirip atau sama dengan suku 2 dengan suku 2. Jadi 3A ini pertama kalikan ke suku 3, dilanjutkan minus B dikalikan ke suku 3. Jadi yang pertama 3A kali 6A, 3A kali minus 2B, 3A kali 4. Setelah itu lanjutkan minus B. Minus B kali 6A, minus B kali minus 2B, minus B kali 4. Nah, hasilnya yang 66 ini, karena ada 6 yang dikalikan, buat secara mendatar. Nah, setelah mendatar, cek apakah ada suku sejenis. Kalau ada, wajib disederhanakan. A kuadrat hanya 1, AB ada 2, A hanya 1, B kuadrat 1, B 1. Jadi yang disederhanakan adalah AB. Minus 6AB dengan minus 6AB. Yang sejenis ini kita dekatkan. Nah, setelah didekatkan cara penulisannya, baru dicari hasilnya. Dihitung, yaitu minus 6 kurang 6 sama dengan minus 12. Jadi minus 12AB. Ingat ya, kalau operasi penjumlahan atau pengurangan, variabelnya tetap. Yang ditambah atau yang dikurang hanya koefisien dari variabel tersebut. Nah, demikian penjelasan tentang perkalian bentuk aljabar. Semoga anak-anak kami mengerti dan terima kasih.